Namaku Thohir. Aku adalah seorang pegawai tambang batu bara di Kalimantan Timur. Usia sudah menginjak 50 tahun dan hidupku sederhana. Setiap pagi, aku bangun saat matahari belum sempat menyapa, mempersiapkan bekal untuk bekerja, dan berpamitan pada istriku, Halimah, sebelum berangkat ke tambang. Kami tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggiran Samarinda, dikelilingi oleh hutan lebat yang kadang terasa mencekam saat malam. Pekerjaan di tambang tidak mudah. Panas, debu, dan suara bising mesin alat berat adalah bagian dari keseharian kami. Tapi aku menikmatinya. Dengan upah yang cukup, aku bisa menyekolahkan kedua anakku, Arman yang masih SMP, dan Siti yang baru kelas 4 SD. Tambang tempatku bekerja berada di daerah yang cukup terpencil. Perlu waktu hampir 2 jam dengan truk untuk mencapai lokasi dari kota. Tambang ini terletak di perbukitan, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampak seperti tembok hijau raksasa. Aku sudah bekerja di sini lebih dari 10 tahun dan sudah terbiasa dengan kerasnya medan serta cerita-cerita menyeramkan yang sering dibicarakan para pekerja. Di lokasi tambang, banyak area yang dianggap angker oleh para pekerja. Salah satunya adalah sebuah bekas galian tua yang berada di sisi barat tambang. Orang-orang menyebutnya lubang setan. Cerita yang beredar mengatakan bahwa beberapa tahun lalu ada seorang pekerja yang tewas tertimbun longsor di sana. Sejak saat itu, banyak yang mengaku melihat sosok pria tua berkepala botak yang duduk di pinggir lubang sambil tertawa menyeramkan. Hari itu aku mendapat giliran kerja malam. Shift malam di tambang selalu terasa berbeda. Langit hitam pekat tanpa cahaya bulan, suara jangkrik dari hutan, dan gemuruh alat berat menciptakan suasana yang tak pernah benar-benar tenang. Aku ditempatkan di area barat untuk memantau alat berat yang sedang menggali. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Aku duduk di kabin truk sambil mengawasi operator yang bekerja di bawah. Dari atas bukit, aku bisa melihat sebagian tambang yang gelap gulita, hanya diterangi lampu sorot besar dari menara kontrol. Saat itulah, dari sudut mataku, aku melihat sesuatu. Di dekat lubang setan, aku melihat sosok berdiri. Awalnya kupikir itu salah satu pekerja, tapi aku langsung merasa ada yang aneh. Sosok itu tidak mengenakan helm atau rompi seperti pekerja tambang pada umumnya. Ia berdiri tegak, mengenakan pakaian serba putih, dan tubuhnya tampak pucat seperti disinari lampu neon. Aku mengerjak beberapa kali, tapi sosok itu tetap di sana. Pelan-pelan, aku turun dari truk dan berjalan mendekat. Aku memanggil, "Hei, siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri mematung, membelakangiku. Langkahku terhenti ketika tiba-tiba sosok itu berbalik. Wajahnya rata, tanpa mata, hidung, atau mulut. Aku mundur dengan napas memburu, dan seketika lampu sorot di area itu padam. Kegelapan menyelimuti tambang, hanya terdengar suara mesin yang masih bekerja. Aku berlari ke arah kabin truk dan langsung menghubungi supervisor melalui radio. "Lampu di area barat mati, Pak. Perlu dicek." Supervisorku, Pak Ahmad, mengirim teknisi untuk memperbaiki lampu, sementara aku tetap di dalam kabin truk dengan tubuh gemetar. Malam itu, aku tidak menceritakan apa yang kulihat kepada siapapun. Keesokan harinya, aku pulang ke rumah dengan wajah lesu. Halimah menyiapkan makan sederhana, nasi goreng, dan telur ceplok, sementara anak-anakku bersiap-siap ke sekolah. "Bang, kenapa mukanya kusut? Capek, ya?" tanya Halimah. Aku hanya mengangguk, tidak ingin membuatnya khawatir. Setelah makan, aku merebahkan diri di tempat tidur. Namun, bayangan sosok di lubang setan terus mengusik pikiranku. Di sore hari, aku menghabiskan waktu dengan tetangga-tetangga di warung kopi. Seorang teman sesama pekerja tambang, Udin, duduk di sebelahku. Ia tahu aku bekerja di area barat tadi malam. "Bang Thohir," bisiknya, "kemarin malam kau kerja di dekat lubang setan, ya?" Aku mengangguk. "Lihat sesuatu?" tanyanya, matanya menyipit curiga. Aku terdiam, tapi akhirnya menceritakan apa yang kulihat. Wajah Udin langsung berubah. Ia menggeleng pelan dan berkata, "Bang, kau harus hati-hati. Lubang setan itu memang angker. Dulu, yang meninggal di sana bukan cuma satu, tapi 2 orang. Satu lagi nggak pernah ditemukan mayatnya." Beberapa hari setelah itu, aku kembali mendapat giliran kerja malam. Namun kali ini aku memutuskan untuk menginap di mes pekerja yang berada tidak jauh dari tambang daripada pulang ke rumah.
Mes itu adalah bangunan tua yang sudah berdiri sejak tambang pertama kali dibuka. Dindingnya dari kayu dan sebagian besar sudah mulai lapuk. Malam itu aku tidur di kamar bersama Udin. Kami berbagi ranjang tingkat, aku di bawah dan dia di atas. Suara jangkrik dari luar menemani malam kami, tapi entah kenapa aku merasa gelisah. Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Awalnya aku mengira itu adalah teman pekerja yang baru pulang, tapi langkah itu terdengar terlalu berat dan lambat, seperti seseorang yang menyeret kakinya. "Udin, dengar itu enggak?" bisikku. Tidak ada jawaban. Aku mengira Udin masih tidur, tapi kemudian aku mendengar suara dari atas. Suara seperti kuku panjang yang mengetuk kayu ranjang. Aku menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur, tapi tidak ada apa-apa. Saat itu juga, suara langkah kaki di luar kamar berhenti. Aku memutuskan untuk membuka pintu dan memeriksanya. Saat pintu terbuka, lorong mes tampak kosong. Lampu lorong berkedip-kedip, membuat suasana semakin menyeramkan. Aku baru saja akan menutup pintu ketika aku mendengar suara tawa kecil, pelan dan melengking. Kepalaku menoleh ke arah ujung lorong, dan di sana aku melihatnya, sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri membungkuk, tangannya kurus dan kukunya panjang. Aku mundur perlahan, tapi sosok itu tidak bergerak, hanya menatapku dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, aku menutup pintu dan menguncinya. Udin terbangun karena suaraku yang panik. Ketika aku menceritakan apa yang kulihat, wajahnya pucat pasi. "Bang, itu pasti penghuni lama tambang ini. Sudah banyak yang melihat dia di mes ini." Keesokan harinya aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Ahmad, supervisor kami. Ia sudah bekerja di tambang ini sejak awal dan pasti tahu lebih banyak tentang cerita-cerita yang beredar. Pak Ahmad mengangguk pelan ketika aku menceritakan pengalamanku. "Thohir, kau bukan orang pertama yang melihat hal-hal seperti itu. Tambang ini memang punya sejarah kelam. Dulu, sebelum tambang ini dibuka, daerah ini adalah pemukiman kecil. Konon, banyak warga yang tidak setuju tanah mereka digusur, tapi mereka dipaksa pergi. Ada satu keluarga yang menolak meninggalkan rumah mereka, dan kabarnya mereka tewas terbakar saat rumahnya dihancurkan. Banyak yang bilang arwah mereka masih gentayangan di sini." Aku merinding mendengar cerita itu. Tidak kusangka tanah tempatku bekerja menyimpan sejarah sekelam ini. Seminggu kemudian, kejadian aneh kembali terjadi. Malam itu aku sedang memeriksa alat berat yang tiba-tiba mati di tengah operasi. Bersama teknisi, aku berjalan menuju lokasi alat di tengah tambang. Saat kami sampai, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau anyir tercium samar-samar. Ketika teknisi mulai memeriksa mesin, aku mengedarkan pandangan ke sekitar. Di kejauhan, aku melihat sosok yang sangat tinggi. Dia berdiri diam di atas bukit kecil, tubuhnya hitam pekat seperti bayangan, tapi matanya merah menyala. Aku terpaku di tempat, tidak bisa bergerak atau bersuara. Sosok itu perlahan melangkah mendekat, tapi setiap kali aku berkedip, ia kembali ke tempat semula, seolah-olah sedang mempermainkanku. Aku mencubit lenganku sendiri untuk memastikan aku tidak bermimpi. Ketika akhirnya aku bisa bersuara, aku berteriak pada teknisi, "Kita harus pergi sekarang." Teknisi itu menatapku bingung, tapi aku tidak peduli. Aku menarik tangannya dan kami berlari menuju truk. Dari cermin spion truk, aku melihat sosok itu masih berdiri di tempat yang sama, menatap kami dengan mata merahnya. Sejak malam itu aku merasa hidupku tidak lagi sama. Setiap kali aku pergi bekerja, ada perasaan takut yang tidak bisa kujelaskan. Aku tidak bisa menghindar dari tambang, karena pekerjaan inilah yang menjadi tulang punggung keluargaku. Namun aku mulai berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Hingga hari ini, aku masih bekerja di tambang itu, meski rasa takut terus menghantui. Setiap malam, aku berdoa agar bisa pulang dengan selamat dan berkumpul dengan keluargaku. Namun aku tahu, arwah-arwah yang menghuni tambang ini tidak akan membiarkan kami pergi dengan mudah. Hari-hariku di tambang semakin dipenuhi kegelisahan. Aku tetap berangkat kerja seperti biasa, tapi rasa takut dan pikiran tentang hal-hal yang sudah kulihat terus membayangi. Aku tidak bercerita banyak kepada Halimah atau anak-anakku.
Apa yang kulihat terlalu sulit dijelaskan, dan aku tidak ingin mereka khawatir. Malam itu aku kembali mendapat shift malam. Udara dingin terasa menusuk tulang ketika truk membawaku dan beberapa pekerja lain ke lokasi tambang. Kali ini, aku ditugaskan di dekat tumpukan material batu bara di sisi timur. Area ini sebenarnya jauh lebih terang dibandingkan area barat tempat lubang setan, tapi entah kenapa aku merasa hawa di sana tetap tidak nyaman. Ketika truk berhenti, aku dan beberapa pekerja lainnya turun dan mulai menjalankan tugas masing-masing. Tugasku malam itu adalah memastikan conveyor belt yang membawa material dari tambang utama ke tempat pengolahan berjalan lancar. Terdengar sederhana, tapi aku harus terus mengawasi pergerakan mesin raksasa itu di tengah gelapnya malam. Pukul 1 dini hari, aku memutuskan untuk berjalan ke ujung conveyor belt untuk memeriksa bagian motor yang sering bermasalah. Lokasinya agak jauh dari pusat tambang, dikelilingi oleh tumpukan batu bara yang menjulang tinggi seperti gunung kecil. Saat aku berjalan dengan lampu senter di tangan, aku merasa ada yang aneh. Di ujung pandanganku, aku melihat bayangan kecil yang melintas cepat di atas tumpukan batu bara. Kupikir itu hanya tikus atau kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar tambang. Tapi ketika aku berhenti, bayangan itu juga berhenti. Aku memutuskan untuk mengabaikannya dan melanjutkan langkah. Tapi baru beberapa meter aku berjalan, lampu senterku tiba-tiba mati. Gelap gulita. Halah, sial. Gumamku, mencoba memukul-mukul senter agar menyala kembali. Ketika aku akhirnya berhasil menyalakannya, aku langsung terkejut. Di ujung conveyor belt, aku melihat sesuatu. Ada sosok yang berdiri diam. Tingginya tidak seberapa, mungkin hanya setinggi anak kecil, tapi tubuhnya tampak seperti terbuat dari lumpur hitam. Ia berdiri dengan posisi membungkuk, tangan kecilnya menjuntai ke bawah, dan kepalanya miring seolah menatapku. Aku tidak berani bergerak. Keringat dingin mengucur dari pelipisku, sementara dadaku berdegup kencang. Sosok itu hanya diam, tidak mendekat, tidak bergerak, tapi kehadirannya membuat bulu kuduku meremang. Aku segera memutuskan untuk berbalik dan berjalan cepat kembali ke arah tempat para pekerja lain berada. Saat berjalan menjauh, aku merasa ada yang mengikutiku. Aku mendengar langkah kaki kecil di belakangku, tapi aku tidak berani menoleh. Aku terus berjalan, berusaha fokus pada lampu-lampu terang di kejauhan. Ketika aku sampai di area utama tambang, suara langkah itu berhenti. Aku menoleh perlahan, tapi tidak ada apa-apa, hanya tumpukan batu bara yang gelap menjulang di kejauhan. Malam itu, setelah selesai bekerja, aku kembali ke mes. Tubuhku lelah, tapi pikiranku dipenuhi berbagai macam bayangan. Aku akhirnya tertidur di kasur keras mes dengan perasaan gelisah. Dalam tidurku, aku bermimpi. Aku berada di tambang, berdiri di dekat lubang setan. Tidak ada siapapun di sana selain aku. Lubang itu tampak lebih besar dan lebih gelap dari biasanya, seperti mulut raksasa yang siap menelan apa saja. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu muncul dari dalam lubang. Awalnya hanya sepasang tangan, kurus dan kotor, yang perlahan merayap ke atas. Kemudian, kepala muncul. Wajahnya penuh luka dan darah, tapi tidak memiliki mata, hanya rongga kosong yang menghitam. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Sosok itu terus merangkak, keluar dari lubang, mendekat ke arahku. Aku terbangun dengan terengah-engah, tubuhku penuh keringat, meskipun udara di mes sangat dingin. Udin, yang tidur di atas ranjang, memanggilku. "Bang Thohir, kau mimpi buruk, ya?" Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi, hanya duduk di ranjang sambil menatap kosong ke jendela. Beberapa hari kemudian, aku kembali bekerja malam. Kali ini, tugasku adalah memeriksa alat berat di dekat gudang penyimpanan peralatan tambang. Gudang itu jarang digunakan karena peralatannya sudah cukup tua dan banyak yang rusak. Lokasinya terpencil di dekat sebuah jurang kecil yang dikelilingi oleh semak belukar. Aku bersama dua teknisi, Jono dan Fadli, berjalan menuju gudang dengan membawa senter dan alat-alat untuk perbaikan. Suasana di sekitar gudang sangat sunyi, hanya terdengar suara daun yang bergesekan karena angin.
Ketika kami masuk ke dalam gudang, bau lembab dan debu langsung menyambut. Lampu di dalamnya berkedip-kedip, membuat bayangan kami di dinding tampak bergerak-gerak. Jono mulai memeriksa beberapa peralatan, sementara aku dan Fadli mengecek generator di sudut ruangan. Saat kami sibuk bekerja, tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh dari arah rak besi di ujung gudang. Kami semua berhenti dan saling menatap. "Kau dengar itu?" tanya Fadli. Aku mengangguk. Suara itu terdengar sangat jelas, seperti palu yang jatuh ke lantai. Kami berjalan pelan ke arah rak besi dengan senter menyala. Ketika kami sampai, tidak ada apa-apa di sana. Rak besi itu kosong, hanya dipenuhi debu tebal. Tapi tiba-tiba, Jono berteriak, "Astaga, lihat itu!" Kami semua menoleh ke arah yang ditunjuk Jono. Di lantai gudang, ada jejak kaki. Tapi bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu kecil, seperti milik anak kecil, tapi bentuknya aneh, dengan jari-jari yang panjang dan kuku yang tajam. Jejak itu mengarah keluar gudang, menuju semak-semak di dekat jurang. Kami semua langsung keluar dari gudang, dan memutuskan untuk kembali ke area utama tambang. Malam itu, tidak ada yang berani membicarakan apa yang kami lihat. Seminggu setelah kejadian di gudang, tambang digemparkan oleh berita hilangnya seorang pekerja bernama Sarman. Ia terakhir kali terlihat bekerja di area barat, dekat lubang setan. Para pekerja lain mengatakan bahwa Sarman adalah orang yang ceroboh dan sering bekerja sendirian, bahkan di malam hari. Tim keamanan tambang melakukan pencarian, tapi Sarman tidak ditemukan. Yang mereka temukan hanyalah helm dan sepatu kerjanya yang tergeletak di dekat lubang setan. Kejadian ini membuat semua pekerja semakin waspada. Banyak yang mulai takut untuk bekerja malam, terutama di area barat. Aku sendiri merasa semakin tidak nyaman setiap kali berada di tambang. Malam itu, aku kembali tidur di mes. Hujan deras turun sejak sore, membuat suasana di luar semakin mencekam. Aku mencoba tidur, tapi suara hujan yang deras dan petir yang sesekali menyambar membuatku sulit memejamkan mata. Ketika aku berbalik badan untuk mencoba tidur dengan posisi berbeda, mataku tanpa sengaja melihat ke arah jendela. Aku tertegun. Di balik jendela, ada sosok yang berdiri diam. Wajahnya menempel di kaca, tapi karena hujan deras, aku tidak bisa melihat jelas. Namun aku tahu itu bukan manusia. Sosok itu terlalu kurus, dan kulitnya terlihat seperti dipenuhi luka. Aku ingin bangun dan memanggil Udin, tapi tubuhku terasa kaku. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapku dengan mata hitamnya yang besar. Aku memejamkan mata dan membaca doa dalam hati. Ketika aku membuka mata lagi, sosok itu sudah menghilang. Tapi malam itu aku tahu, tambang ini tidak akan pernah membiarkan kami pergi dengan tenang. Keesokan harinya, aku mendapat jatah libur selama 3 hari. Libur selama 3 hari adalah kesempatan yang langka. Setelah berminggu-minggu bekerja dengan jadwal ketat, akhirnya aku bisa pulang dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Aku mencoba melepaskan segala pikiran tentang tambang, tentang bayangan-bayangan yang kulihat, atau mimpi buruk yang terus menghantui. Aku ingin menikmati waktu ini sebaik mungkin. Saat aku tiba di rumah, Halimah dan anak-anak menyambutku dengan penuh semangat. Rumah kecil kami memang sederhana, tapi penuh kehangatan. Halimah sudah memasak makanan kesukaanku, gulai ayam kampung dengan sambal terasi yang pedas. Hari pertama, aku hanya ingin beristirahat. Pagi itu aku duduk di teras sambil minum kopi dan melihat anak-anak bermain di halaman. Halimah sibuk mencuci pakaian di belakang rumah. Rasanya begitu damai, seolah semua hal aneh di tambang hanyalah mimpi buruk belaka. "Ayah, kapan kita ke pasar malam?" tanya Siti, anak perempuanku yang masih SD. "Besok ya, Nak. Ayah mau istirahat dulu hari ini," jawabku sambil mengusap rambutnya. Aku mencoba melupakan semua hal tentang tambang, tapi sesekali ingatan itu muncul, terutama tentang Sarman yang hilang. Wajahnya terbayang di kepalaku, dan aku tidak bisa melupakan bagaimana helm dan sepatu kerjanya ditemukan begitu saja di dekat lubang setan. Malam harinya aku menemani anak-anak menonton televisi. Aku berusaha terlihat tenang di depan mereka, tapi rasa gelisah itu tetap ada. "Abang, kok mukanya tegang?" tanya Halimah ketika kami sedang berbaring di kamar. "Nggak apa-apa, cuma capek kerja aja," jawabku singkat. Aku tidak ingin Halimah tahu apa yang sebenarnya terjadi di tambang. Pagi di hari kedua, aku terbangun oleh suara ayam berkokok.
Halimah sudah bangun lebih dulu, sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Aku mencium aroma nasi goreng yang sedap dan kopi hitam yang mengepul. Setelah sarapan, aku bermain bersama anak-anak di halaman. Mereka memintaku membuatkan layang-layang, dan aku dengan senang hati melakukannya. Rasanya sudah lama sekali aku tidak menikmati waktu seperti ini. Namun siang harinya perasaan damai itu terganggu. Ponselku berbunyi, dan ketika kulihat, itu telepon dari Jono, rekan kerjaku di tambang. "Thohir, kau dengar kabar belum?" tanya Jono dengan suara serius. Begitu aku mengangkat telepon. "Kabar apa?" balasku sambil berjalan menjauh dari Halimah dan anak-anak agar mereka tidak mendengar pembicaraan kami. "Semalam ada yang hilang lagi," katanya pelan, tapi nadanya tegang. Jantungku berdegup kencang. "Siapa?" "Namanya Darto, pegawai baru. Dia izin ke kamar mandi waktu lagi shift malam, tapi nggak pernah balik lagi. Sampai sekarang belum ketemu," jelas Jono. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi itu. "Kamar mandi mana?" tanyaku akhirnya. "Kamar mandi dekat gudang tua itu. Kau tahu kan?" "Aku tahu tempat itu. Gudang tua dekat jurang. Tempat kami pernah melihat jejak kaki aneh beberapa hari lalu. Tempat yang selalu terasa dingin dan tidak bersahabat. Orang-orang sudah mencari kemana-mana, tapi nggak ada jejak Darto sama sekali. Semua jadi ketakutan, Thohir," tambah Jono. Aku menghela napas panjang. "Kita harus hati-hati, John. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sana, tapi tempat itu memang nggak beres." "Ya, aku tahu. Kau hati-hati juga, ya. Nikmati liburanmu dulu," katanya sebelum menutup telepon. Setelah pembicaraan itu, aku merasa gelisah. Pikiran tentang Darto yang hilang terus menghantui. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya, dan perasaan bersalah mulai muncul karena aku merasa lega tidak sedang bertugas malam itu. Aku tidak menceritakan kabar itu kepada Halimah. Aku tidak ingin merusak suasana liburan kami. Aku mencoba menikmati hari itu dengan pergi ke pasar malam bersama keluarga, seperti yang sudah kujanjikan kepada anak-anak. Pasar malam penuh dengan keramaian. Anak-anak begitu gembira melihat berbagai permainan dan jajanan yang ada. Kami naik komedi putar, membeli balon, dan makan jagung bakar bersama. Tapi di tengah semua keriuhan itu, pikiranku tetap melayang ke tambang. "Kenapa, Bang? Kok bengong?" tanya Halimah ketika kami sedang duduk di bangku taman, menikmati es krim. "Enggak apa-apa, cuma kepikiran kerjaan," jawabku sambil tersenyum tipis. Aku tahu Halimah bisa merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak banyak bertanya. Dia hanya menggenggam tanganku erat, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, ketika kami pulang, aku merasa sedikit lebih tenang. Anak-anak tertidur lelap di kamar mereka, sementara aku dan Halimah duduk di ruang tamu sambil minum teh hangat. "Tapi kalau kau ada masalah di tambang, cerita aja, ya," kata Halimah tiba-tiba. Aku hanya mengangguk. Kalau ada apa-apa, aku pasti cerita. Namun aku tahu, aku tidak akan pernah bisa menceritakan semuanya. Malam itu, aku kembali bermimpi. Kali ini, aku berdiri di dekat gudang tua. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka perlahan, dan aku melihat Darto berdiri di sana. Tapi wajahnya berbeda. Matanya kosong, tubuhnya penuh luka, dan bibirnya bergerak-gerak, seperti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak ada suara yang keluar. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat. Aku hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan Darto perlahan berjalan ke arahku. Ketika dia semakin dekat, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Di belakangnya, ada bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, melayang-layang seperti kabut pekat. Aku terbangun dengan terengah-engah, keringat membasahi tubuhku, meskipun udara malam itu sangat dingin. Halimah terbangun dan menatapku dengan khawatir. "Kau mimpi buruk lagi?" tanyanya lembut. Aku mengangguk. "Ya, cuma mimpi buruk." Dia tidak bertanya lebih lanjut, hanya memelukku erat. Aku merasa sedikit lebih tenang, tapi mimpi itu terus menghantui pikiranku. Hari ketiga liburanku, aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membantu Halimah membersihkan rumah. Kami juga mengunjungi keluarga di desa sebelah untuk makan siang bersama. Tapi di tengah percakapan santai dan tawa keluarga, pikiranku tetap kembali ke tambang. Aku terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apa yang menyebabkan semua kejadian aneh ini?
Apakah aku akan mengalami nasib yang sama seperti Sarman atau Darto? Malam itu, sebelum tidur, aku duduk di teras rumah sendirian, menatap langit yang penuh bintang. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya perlu bekerja dengan hati-hati, bahwa semua ini mungkin hanya kebetulan belaka. Tapi di lubuk hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di tambang itu. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian terakhir. Aku kembali bekerja di tambang, meskipun rasa takut selalu menghantuiku. Setiap kali melewati lubang setan atau gudang tua, bulu kuduku berdiri. Aku merasa seperti sedang diawasi, meskipun tidak ada siapapun di sana. Kehidupan di tambang semakin berat. Tidak hanya karena pekerjaan fisik yang melelahkan, tetapi juga karena suasana yang terasa mencekam. Beberapa rekan kerja mulai berbicara dalam bisikan, membahas kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi. Bulan lalu si Darto hilang. Sekarang si Ali katanya diganggu waktu shift malam, kata Jono saat kami sedang makan siang di kantin. Apa yang terjadi sama Ali? Tanyaku, mencoba menahan rasa penasaran. Dia cerita semalam waktu lagi kerja dekat gudang tua, dia dengar suara langkah kaki, tapi pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Dia lanjut kerja, tapi tiba-tiba ada suara orang memanggil namanya dari jurang. Ali takut dan lari ke pos pengawas. Sekarang dia minta pindah tugas ke tambang lain. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun rasa takut semakin besar. Ketika malam tiba dan aku harus bertugas di area yang sama, aku selalu merasa ada sesuatu yang mengikuti di belakangku. Suara-suara aneh, langkah kaki, atau bayangan hitam di sudut mataku mulai terasa seperti hal biasa. Selain itu, sikap Pak Herman, pemilik tambang, juga mulai membuatku curiga. Dia sering muncul tiba-tiba di lokasi tambang, terutama di malam hari, dengan alasan memeriksa operasional. Tapi yang membuatku merinding, wajahnya sering terlihat pucat, seperti orang yang kurang tidur atau terlalu banyak beban pikiran. Suatu malam, aku melihatnya berdiri lama di dekat gudang tua, memandangi jurang dengan tatapan kosong. Aku tidak berani mendekat, tapi dari kejauhan aku bisa merasakan aura aneh di sekelilingnya. Beberapa rekan kerja juga mulai membicarakan desas-desus bahwa tambang ini tidak hanya mencari keuntungan dari batu bara, tetapi juga ada hal-hal lain yang lebih gelap. Kau percaya nggak, Thohir? Ada yang bilang Pak Herman itu pakai pesugihan, kata Jono suatu sore saat kami sedang istirahat. Aku terdiam. Pesugihan? Iya, tambang ini kan besar, keuntungan juga nggak kecil. Tapi anehnya, banyak pegawai yang hilang atau mengalami hal-hal nggak masuk akal. Jangan-jangan tumbalnya itu para pekerja, bisik Jono dengan nada takut. Aku mencoba menyangkal pikiran itu, tapi semakin lama semuanya terasa masuk akal. Kejadian yang membuatku akhirnya memutuskan untuk berhenti terjadi pada suatu malam saat aku sedang bekerja lembur. Malam itu aku bertugas di dekat gudang tua bersama dua rekan, Sandi dan Burhan. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara mesin alat berat dan angin yang berhembus pelan. Tiba-tiba kami mendengar suara benda jatuh dari dalam gudang tua. Kau dengar itu? Tanya Sandi. Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Mungkin tikus atau hewan lain. Tapi suaranya seperti seseorang yang menjatuhkan sesuatu. Tambah Burhan. Kami bertiga saling pandang, ragu untuk memeriksa. Tapi rasa penasaran lebih besar, dan akhirnya kami memutuskan untuk masuk ke dalam gudang. Di dalam gudang itu penuh dengan peralatan lama yang sudah berkarat dan ditinggalkan. Tapi di sudut ruangan kami melihat sesuatu yang membuat darah kami membeku. Ada sebuah altar kecil dengan sesajen berupa bunga, dupa, dan kain merah yang sudah lusuh. Di tengah altar itu ada sebuah patung kecil berwarna hitam yang bentuknya menyerupai manusia, tapi dengan wajah yang tidak jelas. Apa ini? Bisik Sandi. Tidak ada yang menjawab. Kami semua mundur perlahan, merasa tidak ingin berada di sana lebih lama lagi. Tapi sebelum kami keluar, aku mendengar sesuatu yang membuatku hampir pingsan. Itu suara langkah kaki, perlahan mendekat dari belakang kami. Aku berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Kita keluar sekarang, kataku dengan suara tegas, mencoba menahan ketakutan. Kami berlari keluar dari gudang, dan malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan altar itu terus muncul di kepalaku, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikutiku, bahkan sampai di rumah.
Setelah kejadian itu, aku tahu aku tidak bisa terus bekerja di tambang ini. Rasa takutku semakin besar, dan aku tidak ingin menjadi korban berikutnya. Aku memutuskan untuk berbicara dengan Halimah tentang niatku untuk berhenti. Hal, aku mau berhenti kerja di tambang, kataku suatu malam saat kami sedang duduk di ruang tamu. Halimah menatapku dengan mata terkejut. Kenapa? Bukannya kau bilang ini pekerjaan yang bagus? Ada sesuatu yang nggak beres di tambang itu, Hal. Banyak kejadian aneh, dan aku nggak mau ambil risiko. Aku takut kalau aku terus kerja di sana, aku nggak akan pulang lagi. Dia terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau itu yang terbaik buatmu, aku mendukung. Tapi kita harus pikirkan juga bagaimana caranya cari pekerjaan lain. Aku mengangguk. Aku sudah punya rencana. Aku akan coba bekerja sebagai sopir truk atau pekerjaan lain yang lebih aman. Hari terakhirku di tambang terasa begitu berat. Aku berpamitan dengan rekan-rekan kerja, termasuk Jono dan Sandi. Kau yakin mau berhenti, Thohir? Tanya Jono. Aku nggak punya pilihan, John. Aku nggak mau ambil risiko. Tambang ini terlalu aneh. Dia mengangguk pelan. Aku juga sebenarnya takut, tapi aku belum bisa keluar. Semoga kau sukses di luar sana. Ya. Saat aku meninggalkan tambang, aku merasa seperti beban besar terangkat dari pundakku. Tapi aku juga tahu, aku meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apa sebenarnya yang terjadi di tambang itu? Apakah benar ada pesugihan? Aku mungkin tidak akan pernah tahu jawabannya. Tapi yang pasti, aku tidak akan pernah melupakan pengalaman menyeramkan yang kualami selama bekerja di sana.